Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Senin 14 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 38 sampai 41. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 38 sampai 41. Judulnya adalah Oleh karena tepung. Oleh karena tepung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih berbicara berkaitan dengan pelayanan Nabi Elisa. Kali ini kita akan belajar mengenai Nabi Elisa yang menyehatkan makanan yang ada di dalam kuali. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, seharusnya bujang Elisa itu lebih berhati-hati. Seharusnya bujang Elisa itu lebih berhati-hati. Kita baca ayat yang ke-38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Ada perintah Elisa untuk bujangnya supaya menjamu rombongan nabi itu. Ini sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang sangat baik. Apalagi saat itu dikatakan ada kelaparan di negeri itu. Tapi seharusnya bujang Elisa juga bertindak hati-hati. Kita baca ayat yang ke-39. Bagaimana bujang Elisa tidak hati-hati. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Yang diambil ini adalah sulur-suluran liar. Sulur-suluran liar. Ini di dalam bahasa Ibrani itu gepen sadeh. Itu diterjemahkan anggur liar. Anggur liar. Ya, bentuknya tanaman yang ya seperti sulur-suluran itu yang merambat begitu ya. Seperti anggur. Makanya diterjemahkan sebagai anggur liar. Dan dikatakan di sana memetik daripadanya labu liar. Labu liar. Nah, labu liar ini dalam bahasa Ibrani pakuah sadeh. Pakuah sadeh. Ini tidak sama dengan labu yang kita kenal di Indonesia. Ini sejenis buah yang besarnya hanya sebesar jeruk. Ya, sebesar jeruk. Rasanya pahit. Kalau sedikit, buah ini bisa menjadi obat pencahar. Tapi kalau banyak itu merusak usus. Bahkan rusaknya usus itu bisa meninggalkan borok. Ini sangat mengerikan. Jadi ini merupakan buah yang bisa dikatakan mematikan. Buah yang mematikan. Labu liar ini buah yang mematikan. Intinya sebetulnya di sini adalah kurang hati-hati. Karena dikatakan di sini serangkul penuh dalam jubahnya, serangkul penuh. Itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali.
Kalau banyak sekali diiris-iris, dimasukkan ke dalam kuali, betapa pahitnya dan beracunnya. Jadi ini kurang hati-hati. Seharusnya hati-hati ya. Seharusnya bertindak hati-hati. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini bahwa rombongan Nabi itu sempat memakannya. Kita baca ayat 40. Kemudian dicedoklah dari makanan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hei abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Jadi orang-orang itu makan. Jadi orang-orang itu kan rombongan Nabi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mereka berhenti makan dan kemudian berteriak, "Maut ada dalam kuali itu." Maut ada dalam kuali itu. Kita yakin di sini bahwa rasanya pahit. Jadi mereka langsung mengenali rasa pahit ini. Dan mereka menyimpulkan ada racun di dalam makanan itu dan membuat atau bisa membuat kematian. Itu yang mereka kenali dari makanan yang sudah dimasak ini, labu liar ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, rombongan Nabi ini bertindak bijak, yaitu berhenti makan, tahu pahit dan beracun, ya berhenti makan. Jadi ini adalah tindakan bijak. Berhenti karena ada maut yang menghadangnya. Kemudian yang ketiga kita bisa pelajari adalah tepung untuk menetralkan. Tepung untuk menetralkan. Kita baca ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Elisa menyuruh supaya tepung itu dimasukkan ke dalam masakan di dalam kuali itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sifat alami tepung itu bisa mengurangi rasa pahit. Ya. Sifat alami tepung bisa mengurangi rasa pahit. Pertanyaannya, bagaimana dengan racunnya? Itu tidak sedikit tadi ya. Tidak sedikit yang diiris-iris. Labu liar yang diiris-iris itu tidak sedikit banyak. Itu pasti sudah racunnya sudah ada di situ. Berbahaya sekali. Nah, mengenai pahitnya sudah dikurangi dengan tepung. Bagaimana dengan racunnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, inilah mujizat. Saya harus katakan inilah mujizat. Pahit dikurangi, bukan dihilangkan, ini masih pahit. Pahit dikurangi dengan adanya tepung. Tetapi racunnya dihilangkan oleh Tuhan. Ini mujizat. Ini mujizat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3. Yang pertama, bertindaklah hati-hati. Jangan gegabah. Sekalipun keadaannya ya menekan, tetapi harus tetap bertindak hati-hati. Rombongan Nabi itu tentu tahu ada kelaparan. Elisa juga tahu ada kelaparan. Dan bujang itu juga tahu ada kelaparan. Ini sesuatu yang tentu mendesak. Jadi memberi makan rombongan Nabi itu mendesak. Tetapi seharusnya memang hati-hati. Jadi perhatikan, bertindaklah hati-hati, jangan gegabah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini tentu kita mengalami tekanan yang tidak ringan. Tentu kita mengalami masalah yang tidak ringan. Persoalan yang kita hadapi itu persoalan yang berat. Itu sangat menekan diri kita. Tetapi bertindaklah hati-hati. Jangan gegabah.
Jangan berbuat sesuatu yang akhirnya malah menuju kepada hal yang lebih parah. Bertindaklah hati-hati, jangan gegabah, sekalipun dalam tekanan. Sekalipun dalam tekanan. Bapak Ibu, kita usaha yang baik, yang benar. Sekalipun dalam tekanan ekonomi dan keuangan. Jangan sembarangan. Nanti kita usaha salah lagi. Kita usaha hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lagi. Hati-hati dalam bertindak. Sekalipun tekanan itu menghimpit kita, sekalipun masalah itu menekan kita secara luar biasa. Tetapi tetaplah bertindak hati-hati. Jangan gegabah. Yang kedua, bertindak bijak. Bertindak bijak. Berhenti untuk melakukan sesuatu kalau memang kita sadar ada bahaya di depan. Berhenti. Itu namanya bertindak bijak. Jangan nekat. Kalau memang usaha yang kita lakukan itu menimbulkan bahaya, khususnya bahaya bagi iman kita, ya berhenti. Pasti ada dong usaha yang lain yang tidak menimbulkan bahaya, khususnya bahaya iman kita. Jadi kalau di depan itu ada sesuatu yang kita sadari, kita lihat itu membahayakan diri kita, terutama iman dan rohani kita, maka kita harus bertindak bijak, berhenti. Jangan dilanjutkan. Itu akan membahayakan diri kita. Kita akan menghancurkan iman dan rohani kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bertindak bijak. Peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan, peka terhadap hal yang ada di depan kita. Kalau membuat kita menuju kepada bahaya yang lebih mematikan, maka kita harus berhenti. Mari Bapak Ibu bertindak bijak. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai hal yang sederhana untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai sesuatu yang sederhana untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa sih artinya tepung? Tapi toh itu membuat masakan atau makanan dalam kuali itu menjadi sehat. Baik untuk dimakan bagi rombongan Nabi itu. Demikian juga di sekitar kita. Apa yang kita miliki mungkin sangat sederhana. Tetapi ingat, Tuhan bisa pakai itu untuk membuat perubahan menjadi lebih baik bagi kehidupan kita. Jadi kita harus percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menghadapi situasi kehidupan yang saat ini, kita harus menjadi tenang sehingga kita tidak bertindak gegabah. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan sehingga kita diberi hikmat untuk bertindak, sehingga tidak nekat ketika ada bahaya mengancam, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, yang memanggil kita untuk percaya kepadanya, bahkan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Dia setia kepada kita. Kita harus percaya kepadanya bahwa ada sesuatu yang bisa Dia pakai untuk merubah kehidupan kita yang mungkin buruk atau yang mungkin stagnan atau statis, itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mengenai kisah Elisa yang menyehatkan makanan hanya dengan tepung. Kami bersyukur karena maknanya Engkau juga membuat mujizat di dalam kisah itu. Kami bersyukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu dengan persoalan yang ada.
sehingga Engkau menolong kami untuk bertindak hati-hati, bertindak bijak, dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin Engkau sanggup mengubah hal yang buruk yang kami alami menjadi baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa